ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, beberapa tahun lalu sudah lama sekali. Tetapi pada tahun-tahun itu saya diundang ke rumah satu keluarga yang kaya sekali. Harta dan kekayaannya banyak sekali. Tetapi hidupnya tidak tenang. Tiap hari mereka berkelahi. Tidak ada saat di mana ada damai. Selalu ada pertengkaran, selisih paham, perdebatan. Wah, semua berantakan. Jadi saya diundang ke rumah itu untuk coba menengahi mereka supaya ada damai, ada ketenangan di sana. Saya datang dan yang memulai pembicaraan adalah ibu. Ibu bicara seperti begini, Romo, coba Romo lihat rumah ini. Rumah besar, penuh dengan barang, milik semuanya ada, tidak ada kekurangan sedikit pun. Semua serba ada. Tetapi Romo, hati dan jiwa saya kosong. Kenapa kosong? Karena saya diperlakukan seperti milik. Saya bukan pribadi di dalam rumah ini. Saya adalah milik seperti barang-barang ini. Memang ada suami saya, dia orang baik. Ada anak-anak saya, ada pembantu-pembantu. Kami bisa bercanda, kami bisa bergurau. Tetapi hati dan jiwa saya tetap kosong. Sepi. Saya merasa di rumah ini walaupun ada orang dan orang-orang itu dekat, tetapi saya mengalami kesepian. Ibu bapak, keluhan dari ibu tadi di rumah itu adalah mirip seperti orang kaya dalam Injil pada hari ini. Orang kaya dalam Injil hari ini adalah orang yang hidupnya kosong. Dia tidak punya teman bicara. Dia bicara dengan dirinya sendiri. Bahkan peringatan Tuhan, malam ini juga nyawamu dicabut, dia tidak minta keringanan dari peringatan itu. Kenapa? Karena hati nuraninya sudah tumpul. Tumpul oleh milik yang dia punya di rumah itu. Dia punya segala-galanya. Dia punya tanah. Dia punya panen, gandum, dan segala milik di sana, lumbungnya penuh. Tetapi ibu bapak, apa yang terjadi? Dia menguburkan dirinya hidup-hidup di dalam harta miliknya itu. Hari ini Tuhan bertanya kepada dia dan kepada kita semua yang kita punya milik itu. Apapun yang ada pada kita. Tuhan bertanya, untuk siapa semua yang engkau sediakan itu? Untuk siapa? Pertanyaan Tuhan ini sangat lembut, sangat halus. Sehingga kalau kita punya hati nurani tumpul seperti orang kaya dalam Injil tadi,
Kita bahkan tidak mendengar pertanyaan Tuhan itu. Untuk siapa semuanya itu? Engkau sediakan untuk siapa? Artinya, Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan kita menguburkan diri kita hidup-hidup di dalam harta kekayaan kita. Harta kekayaan kita itu jangan menjadi pajangan. Jangan menjadi pameran. Tetapi harus dikembangkan. Harus dibungakan untuk kemanusiaan. Nah, ini yang Tuhan maksud dengan pertanyaan tadi. Untuk siapa itu? Semua yang engkau sediakan itu. Orang kaya tadi jawab begini, untuk diri saya. Dia bilang tadi dalam Injil, hai jiwaku, bersenang-senanglah. Istirahatlah. Lumbung penuh dengan makanan. Untuk dirinya. Dan dia juga akan berusaha untuk tambah milik, memiliki itu yang ada di dalam kepalanya. Tetapi gaya hidup seperti begini, yang Tuhan berkata kepada kita, tidak ada guna sama sekali. Tidak berguna. Atau pengkhotbah berkata dalam bacaan pertama, sia-sia. Ya, kenapa sia-sia? Nah, inilah jawabannya. Sia-sia karena apa yang kita miliki itu tidak berkembang, tidak kita gunakan untuk hal-hal yang lebih berguna. Dan hal-hal yang lebih berguna itu adalah untuk kemanusiaan. Kita membantu kemanusiaan untuk menemukan kembali apa yang hilang daripadanya. Yang hilang dari kemanusiaan ialah kegembiraan, kebahagiaan, kesejahteraan, sukacita. Ini yang hilang. Manusia banyak yang hidup di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, hatinya terluka. Seperti ibu yang tadi saya cerita. Banyak milik, tetapi kosong. Saya merasa sepi. Ada yang hilang dari kemanusiaan itu. Kegembiraan hilang, yang ada hanyalah kesepian. Sukacita hilang, yang ada hanyalah ketakutan. Kebahagiaan hilang, yang ada hanyalah susah dan kesedihan dan air mata. Ini yang hilang dari kemanusiaan. Nah, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, harus kita kembangkan supaya yang hilang dari kemanusiaan itu diketemukan kembali. Kemanusiaan dari menderita berubah menjadi sukacita. Dari kesedihan berubah menjadi kegembiraan. Dari kemelaratan berubah menjadi kesejahteraan. Kita dengan milik kita, kita berjuang untuk itu. Akhir dari Injil tadi, Tuhan mengatakan bahwa manusia harus kaya di hadapan Allah. Apa artinya kita menjadi kaya di hadapan Allah? Menurut Santo Yohanes, Allah adalah kasih. Berarti kita kaya di hadapan Allah jikalau dengan harta milik yang kita punya itu, kita melipat gandakan perbuatan-perbuatan kasih kepada kemanusiaan. Inilah yang membuat kita kaya di hadapan Allah.
Kalau yang kita miliki, kita genggam untuk jadi milik sendiri. Kalau yang kita punya, kita genggam menjadi milik sendiri. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun kita buat sebagai barang dan milik. Inilah awal dari masalah dalam hidup bersama. Ketika orang-orang di sekitar kita perlakukan sebagai milik, inilah yang akan menimbulkan pertengkaran, menimbulkan luka, menimbulkan ketakutan, menimbulkan kesedihan, dan lama-kelamaan relasi-relasi kita merosot. Kita tidak mengalami lagi sukacita dan kebahagiaan. Itu semua diganti dengan ketakutan, diganti dengan luka, diganti dengan kesedihan, diganti dengan penderitaan. Nah, Ibu Bapak, satu-satunya orang yang kaya di hadapan Tuhan adalah Yesus. Kenapa? Yesus satu-satunya manusia yang kaya di hadapan Allah. Karena seluruh hidupnya dia habiskan dan dia pertaruhkan untuk kemanusiaan. Dia pertaruhkan hidupnya sampai menderita di salib supaya kemanusiaan menemukan jalan kembali menjadi manusia sejati ketika dia mengasihi Allah, peduli kepada Allah, dan peduli kepada sesama. Ini yang dibuat oleh Yesus. Saya tutup permenungan ini. Tadi Mazmur 90 yang kita nyanyikan, Tuhan penjaga dan benteng perkasa. Pemazmur mengatakan begini, ajarilah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijak. Ibu bapak, saudara-saudari, Tuhan memberi kepada kita itu hanya jengkal hidup. Dia tidak memberi kepada kita kilometer panjang-panjang, tidak. Hanya jengkal saja. Ada yang dapat 1 jengkal, ada yang punya hidupnya 5 jengkal, ada yang punya hidupnya 10 jengkal. Jarang orang melebihi 10 jengkal itu. 10 jengkal artinya umurnya 100 tahun. 1 jengkal artinya sampai 10 tahun saja. Tuhan beri kepada kita hanya jengkal itu. Dia membatasi umur kita seperti begitu. Sekalipun hanya jengkal, dia minta supaya kita mengisi jengkal itu dengan bijaksana. Dengan kearifan tadi. Ajarilah kami menghitung. Saya sudah di jengkal berapa ini? Begitu kan? Nah, tetapi tidak hanya mempertanyakan pada jengkal berapa saya sudah melangkah. Tetapi yang kita tanya adalah, yang saya miliki itu, saya pakai untuk siapa di jengkal-jengkal kehidupan itu? Apakah saya pakai untuk diri sendiri? Dan ini yang dikatakan kita tidak berguna apapun. Atau saya pakai milikku untuk kepentingan kemanusiaan. Ini yang membuat kita berguna. Semoga kita semua menyadari bahwa milik kita itu tadi dikatakan dalam Injil tidak menjamin nyawa kita. Tadi dikatakan dalam Injil seperti begitu. Apa saja yang kita punya tidak menjamin keselamatan nyawa kita. Yang menulis Injil hari ini adalah Santo Lukas. Kami punya satu pemain band di sana yang pegang bass itu. Pemain gitar kami adalah Ilo. Ilo pernah mengatakan begini, Lukas sangat berbahagia di sana, namanya Lukas. Karena tiap hari Minggu dibaca tentang karangannya. Tetapi Lukas yang di surga bilang, bukan engkau, saya. Jadi bukan itu, bukan Lukas, tapi namanya Lukas.
Santo Lukas yang menulis Injil kepada kita hari ini, dia tidak maksud untuk memojokkan kita kalau kita punya milik, atau kita punya harta, atau kita punya kekayaan. Dia hanya mengingatkan kita supaya janganlah harta kekayaan kita itu mencelakakan kita. Jangan. Harta milik mencelakakan kita kalau kita menggenggam menjadi milik sendiri. Santo Lukas mengingatkan kita supaya kita mengembangkan harta itu demi kemanusiaan. Supaya manusia menemukan kembali apa yang hilang. Dan ibu bapak ingat, Santo Lukas yang kita baca Injilnya hari ini, dia adalah seorang dokter. Dia orang terpandang dan orang kaya. Tetapi dia bergaul dengan siapa saja. Semoga inspirasi yang dia tulis dalam Injilnya membuat kita tidak menguburkan diri kita di dalam harta milik, tetapi kita membuat harta milik itu menjadi bagian dari hidup kita, dan kita mengizinkan banyak orang menikmati bersama-sama dengan kita harta milik kita itu. Inilah yang membuat kita kaya di hadapan